Guys, coba kalian perhatiin deh. Itu anak-anak sekolah kok pakai bajunya begitu ya? Kok nggak pakai seragam? Sekarang masih hari Rabu kan guys? Oh, ternyata emang setiap hari Rabu ada kegiatan yang namanya Rebo Nyunda atau Rabu Nyunda. Artinya setiap hari Rabu, warga kota Bandung dianjurkan mengenakan atribut khas Sunda. Bahkan, kegiatan ini diatur di peraturan wali kota guys. Atribut khas Sunda yang sebaiknya dipakai adalah kebaya dan karembong untuk perempuan. Laki-lakinya memakai baju pangsi dan ikat kepala. Kalau di Jawa Tengah atau Jawa Timur, kita mengenal ikat kepala laki-laki sebagai blangkon ya guys. Nah, kalau blangkon khas Sunda kayak yang kita lihat sekarang ini, apa ya namanya guys? Kalian ada yang tahu nggak sih? Ikat. Ikat. Ikat kepala. Ikat kepala. Bahasa Sundanya apa? Nggak tahu. Nggak tahu. Waduh, sayang banget ini. Masa warga Bandung tak aya anu terang namina? Sok ajalah kita tanya Kang Igo. Kalau belangkonnya khas Sunda itu namanya ada yang menyebutnya petopong, ada yang menyebutnya udeng, ada yang menyebutnya tipulung. Jadi tergantung daerah masing-masing. Sekarang udah tahu semua kan ya? Totopong. Totopong ini dipakai para laki-laki aja nih guys. Kalau untuk perempuan namanya karembong. Kain totopong dan karembong beda ya guys. Kain untuk totopong adalah persegi. Totopong sebenarnya adalah nama untuk kainnya ini guys. Ada 4 motif kain totopong ini. Ada yang polos, kotak di tengah, motif tanpa kotak, dan gabungan motif plus kotak di tengahnya. Nah, kotak di tengah kain ini namanya modang ya guys. 4 sisi kain totopong menggambarkan tentang 4 penjuru mata angin, dan kotak di tengah adalah bumi sebagai pusat alam semesta. Tapi, ada juga yang mengartikan keempat sisi kain totopong sebagai unsur-unsur kehidupan. Air, tanah, api, dan udara. Di Bandung, ada komunitas Ikat Bandung Raya alias Kibaraya nih guys. Anggota Kibaraya berasal dari berbagai latar belakang. Tujuan dibentuk Kibaraya adalah untuk semakin memperkenalkan dan mempertahankan salah satu budaya khas Sunda ini. Oh ya guys, cara pemakaian totopong dibagi menjadi 2 periode nih. Periode sebelum tahun 1999 atau rekaan baheula, dan periode setelah tahun 1999 atau rekaan kiwari. Perbedaan kedua periode itu ada pada letak ikatan totopong. Kalau baheula di belakang kepala, sedangkan kiwari di depan. Biar lebih jelas, perhatiin cara pakainya ya guys. Ada ikat baranang semplak, ikat kipahare, dan ikat mahkota wangsa. Biar makin seru nih guys, biasanya mereka sambil main karinding tuh. Alat musik tiup tradisional Sunda ini terbuat dari bambu. Cara memainkannya dengan meniup sambil memukul bagian samping karinding. Getaran yang timbul akan menciptakan suara khas karinding. Kalian tahu nggak sih guys, permainan karinding ini awalnya digunakan petani untuk mengusir hama burung di sawah. Jadi sekali menyelam sambil minum air, menjaga sawah sambil bermain musik. Hehehe.